Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Azahra, mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2022 dengan NIM 2210116071. Dan saat ini saya akan memaparkan hasil tugas dari mata kuliah eh, Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Ade Nurohim. Penelitian saya berjudul Pengaruh Transparansi dan Independensi dalam Islamic Corporate Governance terhadap kepercayaan pengguna Beyond by BSI di Jabodetabek. Oke, yang pertama di sini terdapat latar belakang di mana kita tahu bahwa digitalisasi telah mendorong pertumbuhan signifikan di sektor perbankan syariah. Salah satu inovasinya adalah aplikasi Beyond by BSI ini yang diluncurkan pada November tahun 2024 dan sudah memiliki lebih dari 3 juta pengguna aktif, di mana mayoritas dari pengguna layanan ini adalah kalangan milenial hingga Gen Z. Namun, di tengah dari kemajuan ini, kepercayaan pengguna masih menjadi tantangan utama, terutama terkait transparansi informasi dan juga independensi dalam pengelolaan dana. Dan penelitian ini ingin menjawab bagaimana prinsip Islamic Corporate Governance atau ICG dapat membangun kembali kepercayaan tersebut melalui dua pilar penting, yaitu transparansi dan juga independensi. Dan di sini saya lampirkan gambar yang pertama ada pertumbuhan pengguna Beyond by BSI dalam 2 bulan pertama, yang selanjutnya diikuti dengan gambar dari distribusi penggunaan Beyond by BSI berdasarkan generasi. Oke, selanjutnya di sini terdapat gap penelitian atau penelitian sebelumnya dan juga novelty atau keterbaruan. Yang pertama di sini terdapat gap penelitian di mana dalam gap penelitian ini saya mengambil 3 penelitian sebelumnya, di mana yang pertama adalah penelitian oleh Habibi et al. Dalam tahun 2024, di mana penelitian ini tuh hanya fokus kepada kualitas layanan, bukan transparansi ataupun independensi. Dan selanjutnya, penelitian kedua yaitu oleh Astuti et al. Pada tahun 2020 ini tuh lebih membahas independensi tetapi belum dikaitkan langsung dengan layanan digital. Dalam konteks ini yaitu berarti uh, aplikasi mobile banking yaitu Beyond by BSI kalau dalam Bank BSI. Selanjutnya, yang penelitian ketiga itu yaitu dari Siva dan Fahrudin dalam tahun 2021 membahas good corporate governance, namun tanpa fokus pada keamanan digital dan juga pemahaman teknologi pengguna. Selanjutnya, di sini terdapat novelty, yaitu novelty dari penelitian ini saya ingin membawa kebaruan mengenai dengan mengintegrasikan transparansi dan juga independensi dalam konteks digitalisasi perbankan syariah sekaligus mempertimbangkan risiko keamanan cyber dan juga literasi digital pengguna. Oke, selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, di mana rumusan masalahnya ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, bagaimana transparansi dan independensi dalam Islamic Corporate Governance diimplementasikan melalui aplikasi digital Beyond by BSI. Yang kedua, sejauh mana transparansi dan independensi tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan digital perbankan syariah. Yang ketiga, apa saja sih tantangan utama dalam penerapan teknologi digital dalam layanan perbankan syariah yang mempengaruhi transparansi, independensi, dan juga kepercayaan nasabah. Dan yang terakhir dari rumusan masalah ini adalah strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi, independensi, dan juga kepercayaan pengguna dalam layanan digital perbankan syariah, khususnya pada aplikasi Beyond by BSI. Selanjutnya, di sini juga terdapat tujuan dari penelitian, terdapat 4 poin juga. Yang pertama, untuk menganalisis implementasi transparansi dan independensi dalam Islamic Corporate Governance melalui aplikasi Beyond by BSI. Selanjutnya, untuk mengkaji pengaruh transparansi dan independensi terhadap tingkat kepercayaan nasabah terhadap pelayanan digital perbankan syariah.
Selanjutnya, untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan teknologi digital pada perbankan syariah yang berkaitan dengan aspek transparansi dan juga independensi. Selanjutnya, tujuan yang terakhir dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan transparansi, independensi, dan juga kepercayaan pengguna terhadap layanan digital perbankan syariah. Oke, selanjutnya di sini terdapat manfaat hasil penelitian di mana manfaat hasil penelitian ini tuh terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, dan yang ketiga manfaat sosial. Kayak di sini dalam manfaat teoritis ini tuh penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Islamic Corporate Governance, khususnya terkait peran transparansi dan juga independensi dalam membangun kepercayaan pengguna layanan digital perbankan syariah. Selanjutnya juga terdapat manfaat praktis di mana dari hasil penelitian ini tuh diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga perbankan syariah, khususnya dalam penelitian ini tuh Bank Syariah Indonesia atau BSI dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas tata kelola dan kepercayaan pengguna melalui penguatan aspek transparansi dan juga independensi pada layanan digitalnya. Terus yang terakhir juga terdapat manfaat sosial di mana penelitian ini turut mendorong peningkatan literasi masyarakat khususnya generasi muda terhadap pentingnya tata kelola syariah dalam keamanan digital dalam penggunaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Selanjutnya, di sini terdapat 4 landasan teori, di mana diawali dengan good corporate governance, di mana uh, good corporate governance ini tuh lahir dari teori principal agent untuk mencegah konflik kepentingan. Nah, good corporate governance ini tuh juga diterapkan luas di perusahaan global karena ini tuh dinilai dapat meningkatkan nilai dari perusahaan serta kinerja keuangan juga dan menjadi kepercayaan investor. Dan survei yang diperoleh dari McKinsey menunjukkan bahwa good corporate governance ini tuh menjadi perhatian utama investor, yaitu sejajar dengan potensi pertumbuhan. Selanjutnya, landasan teori yang kedua adalah kepercayaan pengguna, di mana kepercayaan pengguna ini adalah kesediaan untuk bergantung pada pihak lain dalam hubungan transaksional atau kolaboratif menurut Indarjo 2011. Dan dalam konteks digital, kepercayaan pengguna ini tuh dibentuk melalui transparansi, keamanan data, dan juga konsistensi pengalaman pengguna. Selanjutnya, landasan teori yang ketiga adalah independensi, di mana independensi juga merupakan pilar penting dari good corporate governance yang menjamin objektivitas dan akuntabilitas keputusan, serta dewan dan regulator yang independen terbukti mampu mencegah konflik kepentingan, meningkatkan kinerja keuangan, serta menjaga stabilitas serta kepercayaan konsumen menurut Sari dan Putra 2011. Selain itu, Erkens et al. 2022. Selain itu juga Pratama dan Nugroho di tahun 2023. Selanjutnya yang terakhir adalah landasan teori dari transparansi, di mana transparansi ini juga merupakan pilar utama dalam good corporate governance yang membangun kepercayaan untuk stakeholders. Transparansi ini diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat, tepat waktu, dan juga mudah diakses. Menurut Sari dan Pratama di tahun 2021, serta terbukti juga meningkatkan kinerja dan menurunkan risiko perusahaan. Oke, selanjutnya di sini terdapat hasil dari penelitian sebelumnya, di mana matriksnya terdapat nama peneliti, selain itu responden serta sistem yang digunakan. Terus selanjutnya terdapat em, X, X1, X2, dan juga Y-nya. Dan yang terakhir di sini terdapat tabel yang berisi hasil penelitiannya, apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh atau tidak berhubungan dan lain sebagainya. Di sini dalam penelitian sebelumnya ini tuh terdapat 5 hasil penelitian internasional dan juga 10 nasional. Selanjutnya di sini terdapat model dan juga hipotesis penelitian di mana saya melampirkan modelnya
yaitu transparansi sebagai X1, yaitu selanjutnya independensi menjadi X2, sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna, yaitu Y-nya. Dan di sini terdapat hipotesis satu, di mana transparansi dalam Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna Beyond by BSI di Jabodetabek. Ya, terus selanjutnya ada hipotesis kedua, yaitu independensi dalam Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna Beyond by BSI di Jabodetabek. Dan yang terakhir, terdapat hipotesis tiga, di mana transparansi dan independensi dalam Islamic Corporate Governance secara simultan berpengaruh positif terhadap kepercayaan pengguna Beyond by BSI di Jabodetabek. Selanjutnya terdapat metode penelitian di mana eh, di sini terdapat definisi operasional, yaitu terdapat variabel dependen, yaitu kepercayaan pengguna Beyond by BSI di Jabodetabek, dan variabel independen, yaitu ada transparansi dan juga independensi. Selanjutnya di sini terdapat pengukuran variabel, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan skala Likert yang eh, skornya itu dari 1 hingga 5, di mana 1 ini tuh merupakan sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Selanjutnya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Muslim pengguna layanan digital banking Beyond by BSI di wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Selain itu juga terdapat sampel dalam penelitian ini, di mana teknik pengambilan sampelnya tuh menggunakan metode non-probability sampling dengan khususnya tuh menerapkan purposive sampling. Selain itu juga terdapat kriteria responden yang dipilih, yaitu nasabah Muslim Beyond by BSI di Jabodetabek, usianya di atas 17 tahun, dan pernah menggunakan layanan dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. Selain itu juga responden bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian secara lengkap dan pengalaman pribadi dalam menggunakan layanan Beyond by BSI. Selanjutnya juga di sini terdapat jenis data, di mana data yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang pasti, karena hasilnya akan berbentuk angka. Selanjutnya juga terdapat sumber data, di mana sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dan dalam penelitian ini juga data primernya diperoleh oleh peneliti dari nasabah Muslim yang menggunakan layanan Beyond by BSI di Jabodetabek. Selanjutnya terdapat pengumpulan data, di mana pengumpulan datanya akan uh, digunakan melalui kuesioner. Dan ada pun juga untuk penghitungannya tadi yang sudah saya jelaskan akan menggunakan skala Likert. Selanjutnya di sini terdapat teknik analisis data, di mana metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama terdapat uji T atau parsial, di mana uji ini tuh untuk mengukur pengaruh masing-masing dari variabel independen terhadap kepercayaan pengguna. Selanjutnya adalah uji F atau simultan, di mana uji ini tuh untuk menguji pengaruh transparansi dan independensi secara bersama terhadap kepercayaan. Selanjutnya terdapat koefisien determinasi atau R, di mana uji ini tuh akan menilai kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya yang terakhir adalah regresi linear berganda, yaitu untuk menganalisis hubungan antara transparansi dan independensi terhadap kepercayaan pengguna. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mendorong penguatan tata kelola syariah berbasis teknologi di Indonesia, dan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan juga independensi layanan digital seperti Beyond by BSI dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memperkuat posisi perbankan syariah dalam era digital. Terima kasih atas perhatiannya serta kesempatannya. Saya siap menerima masukan dan juga saran-saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.